Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai tugas besar kami yang berjudul Analisis Peluang Hipergeometrik pada Pola Kebiasaan Jam Belajar Mandiri Mahasiswa. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Pertama, ada saya, Givari Wibisono, dengan NIM 10305240016. Dan rekan-rekan saya, Dan saya Prayata Yasin ke admin dengan NIM 1030524000060. Saya Lutfia Murdezati dengan NIM 1030524000066. baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Kebiasaan belajar mahasiswa sangat bervariasi, terutama dalam hal waktu yang dipilih untuk melakukan aktivitas belajar mandiri. Beberapa mahasiswa lebih produktif pada malam hari, ada yang memilih dini hari, dan sebagian lagi lebih suka belajar pada pagi hari. Memahami pola distribusi waktu belajar ini penting untuk berbagai keperluan akademik dan administratif. Nah, dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan statistik dengan distribusi hipergeometrik untuk menganalisis data survei mengenai kebiasaan waktu belajar mahasiswa. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik data yang dikumpulkan, yaitu pemilihan sampel dari populasi terbatas tanpa penggantian. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama ada menerapkan distribusi hipergeometrik untuk menganalisis pola-pola waktu belajar mandiri mahasiswa. Yang kedua, ada menghitung peluang kejadian tertentu terkait pemilihan mahasiswa berdasarkan waktu belajar mandiri. Yang ketiga, menghitung rata-rata mean. Yang ketiga, menghitung rata-rata mean dan variansi dari pengubah acak yang ditetapkan. Yang terakhir, ada menganalisis data survei untuk memberikan wawasan tentang pola belajar mandiri mahasiswa. Lalu selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 20 mahasiswa mengenai waktu belajar mandiri di luar jam kuliah, bagaimana peluang memilih 5 mahasiswa secara acak dan mendapatkan 3 mahasiswa yang belajar pada malam hari pada pukul 19.00 sampai 22.00. Jika diketahui bahwa 16 dari 20 mahasiswa atau 80% belajar pada waktu tersebut, nah, oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi distribusi hipergeometrik dalam konteks pendidikan. Yang kedua, ada menyediakan informasi tentang pola belajar mahasiswa yang dapat digunakan untuk perencanaan fasilitas dan program akademik. Dan yang ketiga, menjadi referensi untuk penelitian serupa di bidang analisis perilaku mahasiswa. Dan yang terakhir, ada memberikan contoh praktis penerapan teori probabilitas dalam kehidupan nyata. Udah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui survei daring menggunakan Google Form. Survei dilakukan untuk mengetahui pola waktu belajar mandiri mahasiswa di luar jam kuliah. Survei ini dirancang dengan pertanyaan, pada rentang waktu manakah kamu paling sering melakukan belajar mandiri di luar jam kuliah? Dengan pilihan jawaban, pilihan pertama adalah jam 19.00 sampai dengan 22.00 malam hari, pilihan kedua adalah 00 sampai 03 dini hari, dan pilihan terakhir adalah 04 sampai 07 pagi hari. Dengan karakteristik sampel, yaitu jumlah metode, jumlah responden 20 mahasiswa, metode pengumpulannya Google Form, dan periode survei dilakukan pada Juni 2025 dengan populasi target dan mahasiswa Telkom University. Lalu, dari 20 responden yang mengisi survei, 80%-nya memilih belajar mandiri pada jam 19.00 sampai 22.00 malam hari. Sedangkan 15%-nya memilih pada jam 00.00 sampai 03 dini hari. Dan sisanya 5%-nya adalah pada jam 04 sampai 07 pagi hari. Definisi perubahan acak X besar melambangkan jumlah mahasiswa yang belajar pada malam hari 19.00 sampai 22.00 dalam sampel 5 mahasiswa yang dipilih secara acak.
dengan parameter N sama dengan 20. N itu adalah ukuran populasi total, dan K itu K besar, dan N besar. Dengan K besar itu sama dengan 16, K besar adalah jumlah mahasiswa yang belajar malam hari dalam populasi. Lalu ada N kecil, yaitu ukuran sampel yang dipilih ada 5, dan K kecil, yaitu jumlah mahasiswa yang belajar malam hari yang diinginkan dalam sampel, yang sebanyak 3. Lalu perhitungan. Peluang mendapatkan tepat 3 mahasiswa yang belajar pada malam hari dan mahasiswa yang dipilih adalah sekitar 21,68%. Dan perhitungan seperti ini. Peluang X sama dengan 3 sama dengan kombinasi 16, 3 dikali kombinasi 20 dikurang 16, 5 kurang 3 dibagi kombinasi 25. Maka perhitungannya adalah menghitung kombinasi 16, 3. Itu dengan cara 16 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 16 kurang 3 faktorial, yang menghasilkan 560. Lalu kombinasi kedua adalah 2, yang mana langkah perhitungannya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial, yang menghasilkan nilai 6. Lalu yang terakhir adalah 20 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 20 kurang 5 faktorial, yang menghasilkan nilai 15.504. Lalu, maka peluang X sama dengan 3 adalah 560 dikali 6, itu 3.360 dibagi 15.504. Perkiraan 0,2168 atau 21,68%. Oke, selanjutnya adalah perhitungan mean dan variansi. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa N kapital merupakan ukuran populasi total, yaitu 20. K kapital merupakan jumlah mahasiswa yang belajar malam hari pada populasi, yaitu 16. N kecil merupakan ukuran sampel yang dipilih, yaitu 5. Dan K kecil merupakan jumlah mahasiswa yang belajar malam hari yang diinginkan sampel, yaitu 3. Yang pertama, ada nilai harapan atau mean. Nilai harapan atau mean dilambangkan dengan E, X kapital, atau mu. Dengan rumus N dikali K kapital per kapital. Dengan menggunakan rumus, kita mendapatkan 5 kali 16 per 20 sama dengan 5 kali 0,8 dengan hasil akhir 4. Nilai harapan atau meannya yaitu 4. Yang kedua, ada variansi. Variansi dilambangkan dengan var X kapital atau sigma kuadrat. Dengan rumus N dikali K kapital per N kapital dikali N kapital dikurang K kapital per N kapital dikali N kapital kurang N per N kapital kurang 1. Kita masukin angkanya, jadi 5 kali 16 per 20 dikali 20 kurang 16 per 20 dikali 20 kurang 5 per 20 kurang 1. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan hasil akhir dari variansi, yaitu 0,6316. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi dilambangkan dengan SD X kapital atau sigma dengan rumus akar kuadrat dari variansi. Karena variansinya sudah kita hitung, jadi kita tinggal mengakar kuadratkan 0,6316. Hasil akhirnya yaitu 0,795. Berdasarkan data survei dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa melakukan belajar mandiri pada malam hari, yaitu pada jam 7 malam sampai 10 malam, menunjukkan preferensi waktu belajar yang konsisten di kalangan mahasiswa. Yang kedua, belum mendapatkan tepat 3 mahasiswa yang belajar malam hari. Dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak adalah 21,68%. Ketiga, nilai harapan sebesar 4 mahasiswa menunjukkan bahwa dalam setiap sampel 5 mahasiswa diharapkan sekitar 4 mahasiswa yang belajar pada malam hari. Yang keempat, variansi sebesar 0,6316 dan standar deviasi 0,795 menunjukkan sebaran yang relatif kecil, mengindikasikan konsistensi pola belajar malam hari di kalangan mahasiswa. Terakhir, peluang mendapatkan paling sedikit 3 mahasiswa yang belajar malam hari sangat tinggi, yaitu 96,82%, yang konsisten dengan dominasi pola belajar malam hari dalam populasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.